Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Erwin Febriansa di channel Warkop Nocturnal. Oke, jadi pada video kali ini gue akan membahas tentang tips and trick bagaimana kalian kalau misalkan mau membuka usaha warkop ya guys ya. Seperti gue yang gue sedang jalani ini, gue lagi ada di warkop gue berikut dengan gerai tiki gue. Jadi dua usaha, dua bisnis gue dalam satu tempat. Ya lumayan lah untuk menambahkan profit gitu ya. Nah, gue mau ngasih saran ya buat kalian yang mau buka bisnis warkop gitu, misalkan mau sama teman-teman atau sama keluarga atau buka sendiri gitu. Tapi dengan konsep yang kekinian atau warkop yang lebih ke anak muda, enggak lebih ke anak muda sih, jadi semua kalangan bisa menikmati atau bisa nongkrong di warkop kalian gitu ya guys ya. Nah, yang pertama warkop itu kan udah jelas ya, singkatan dari warung kopi. Nah, warung kopi ya, kalau menurut gua warung kopi itu nggak usah bikin kopi yang neko-neko, yang kayak misalkan diracik sendiri terus di grinder sendiri, yang pokoknya yang bikin sendiri yang pakai alat-alat mahal. Itu menurut gua nggak perlu, karena warkop itu biasanya hanya untuk tempat persinggahan istirahat atau cuman buat ngopi-ngopi santai dengan harga yang terjangkau dan tempat yang lumayan nyaman gitu ya. Ya, yang pertama kalian gua saranin jualnya kopi ya, kopi yang murah-murah aja, kayak kopi-kopi sasetan gitu. Kopi sasetan itu modalnya dari harga Rp500, ada yang dari Rp500 sampai dengan yang harga 1.800 per saset ya guys ya. Jadi kalian pakainya kopi sasetan aja. Jadi ada yang kopi hitam, kopi cappuccino, atau kopi mochaccino, banyak lah, atau coklat, susu yang kayak gitu diada-adain, seperti merek-merek yang udah banyak dipakai di warkop-warkop ya, kayak misalkan Good Day, Torabika. Terus gua nggak apa-apa Pak, sebut merek aja ya, karena biar kalian juga tepat gitu membeli sebuah produknya ya. Ya, gua saranin itu sih, untuk kopi ya. Untuk kopi itu wajib memakai kopi yang murah, seperti ya Kapal Api kayak gitu-gitu ya. Kopi hitam, kopi Good Day, Torabika, susu jahe itu adain. Sekarang tuh banyak ya yang saset-saset, jadi kita nggak usah ribet-ribet bikin sendiri. Kita tinggal beli aja yang sasetan, tinggal diseduh udah jadi kita jual ya. Kalau gua sih kisaran untuk kopi hitam ya gua jual 3.000 per cup. Kalau misalkan energen, kopi, susu ya Good Day gitu, Arabica cappuccino atau yang kayak gitu-gitu gua 4.000 ya, itu udah paling mentok 4.000 ya. Susu panas kayak gitu. Tapi kalau kopi dingin itu gua jual 5.000 ya yang pakai es. Nah, seperti itu kalau untuk kopi ya. Nah, lalu kalau warkop itu tidak jauh dan tidak terpungkiri jauh dari Indomie ya. Indomie itu kan mie-nya selera bangsa Indonesia ya. Jadi semua orang suka dengan Indomie, tapi nggak semua orang sih. Rata-rata suka dengan Indomie. Jadi kalian wajib mengadakan Indomie ya. Yang seperti gua pakai ini, ada Indomie seperti ini. Indomie goreng dan Indomie kuah. Ini wajib, yang dua ini wajib, karena banyak orang yang sukanya yang Indomie goreng original dan Indomie kuah original. Tapi sebenarnya kalau kalian mau dilengkapin juga nggak apa-apa. Kayak gue juga ada yang rendang, ada yang ayam geprek, ada yang spaghetti, terus ada yang rasa soto. Jadi semakin lengkap semakin bagus lah ya. Tapi yang utamanya itu Indomie yang original, seperti itu ya. Nah, gua kan sistemnya warkopnya warkop milenial, ke milenial, jadi warkopnya anak muda. Jadi kan kalau biasanya kalau di warkop tuh adanya gorengan ya guys ya, gorengan yang bakwan, terus atau gehu, atau pisang goreng yang kayak gitu-gitu ya. Terus ada apa sih namanya, roti bakar, terus
bubur kacang hijau. Kalau di warkop-warkop biasanya seperti itu ya. Nah, kalau gua berhubung gua nggak bisa masak, gua juga mager masak bikin-bikin kayak gitu. Nah, gua kasih saran ke kalian kalau mau buka warkop, bingung nih ya, misalkan bingung kalian mau membuat menu makanannya apa nih. Nah, gua saranin kalian pakai frozen food. Jadi frozen food itu makanan beku yang cepat saji. Jadi kalian tinggal goreng. Itu udah dijamin, yang pertama enak, yang kedua murah, yang ketiga instan, tinggal goreng-goreng doang. Terus yang keempat banyak yang suka gitu. Soalnya kalau misalkan gini ya, kalau gua ke warkop-warkop yang suka nyediain gorengan-gorengan gitu, kalau misalkan kita udah agak lama ke situnya, si gorengannya udah lama, itu biasanya kan ini apa? Jadi dingin gitu ya. Jadi selera masyarakat kan pasti berkurang karena dinginnya si gorengan. Tapi kalau misalkan frozen food itu kita goreng sesuai pesanan. Kalau misalkan gua baru datang nih ke warkop, terus gua pesan, itu pasti dalam keadaan hangat. Tapi kalau misalkan warkop-warkop yang biasanya itu disediain, ditemprakin gorengan disiapkan, jadi kita ngambil. Itu pun kalau misalkan anget dan panas ya. Tapi kalau misalkan kita apesnya ke bagian yang dingin, itu biasanya membuat mood untuk makan juga kurang ya. Nih yang gua jual di warkop gua nih, yang menu makanannya yang instannya gua jual. Yang pertama ada menu andalan gua itu ada di ini nih, rujak cireng. Nih, ini frozen food guys. Nih, ada bumbunya. Ini cirengnya seperti ini. Kalian tinggal masukin ke wajan, tinggal goreng, udah jadi. Satu porsi ini bisa dijual 18.000 atau 15.000 tergantung kalian. Tergantung modal juga ya, tergantung modal. Kalau misalkan di tempat kalian berapa modalnya, ya hitung-hitung aja lah untungnya berapa. Kalau gua ini segini 18.000 karena banyak ya, 20 biji. Yang pertama ini gua jual rujak cireng. Lalu yang kedua juga best seller tuh gua jual ini nih, cireng. Masih tetap di cireng ya, cireng isi. Ini ada isi ayamnya. Seperti di mamang-mamang zaman dulu SD ya, mamang-mamang gerobak ada cireng isi. Cuman kalau gua ini cireng isi ayam ya, ayam doang. Ini juga tetap gua di satu porsinya 18.000, setengah porsinya 10.000 ya guys ya. Tinggal goreng aja ya, nggak ribet. Yang kedua gua jual juga ini apa, sotong. Ini frozen semua guys. Jadi kalau kalian mau apa, bingung nih mau bikin usaha kafe atau kedai atau warkop ya, sarannya gua sih pakai frozen food nih. Lu cari di online shop juga banyak ya. Kalau misalkan di tempat-tempat kalian, di toko-toko offline di tempat kalian nggak ada, di Shopee banyak ya yang jual-jual frozen food kayak gini. Nih ini ada sotong ya. Sotong gua jual langsung, gua per porsi ya. Ini 10.000, isinya 20 piece kalau misalkan gua jual matangnya ya. Jadi maininnya main paket aja, main satu porsi atau setengah porsi, satu porsi atau setengah porsi kayak gitu. Terus ini gua ada otak-otak juga. Otak-otak sama 10.000 seporsinya ya. Otak-otak sotong 10.000 satu porsi. Lalu gua juga ada piscok lumer nih. Ini nih mantep nih, piscok lumer seperti ini. Jual ini satu porsinya ada 10 piece, gua jual 18.000. Tapi kalau misalkan setengah gua jual 10.000 ya, seperti itu. Ada bakso aci juga. Jadi yang kuah-kuahnya gua ada Indomie, ada bakso aci juga. Ini di Shopee banyak nih, beli aja di Shopee. Gua jual ini bakso aci 12.000 matangnya. Lalu gua jual basreng. Basreng itu adalah bakso goreng. Tuh, bakso tinggal digoreng doang. Biasa porsinya cuman 10.000 aja. Ya, basreng. Bisa tulis nih, bisa dicatat ya buat inspirasi kalian kalau buka. Nggak mesti warkop sih, kalau misalkan kalian buka kafe-kafean gitu bisa. Nah terus ini nih, ini best seller juga, cimol mozzarella. Cimol mozzarella ini isinya 22. Nah, tapi gua dibikin satu porsinya dibagi setengah jadi 11 piece. Ini gua jual satu porsinya seharga 12.000 ya guys ya. Cimol mozzarella ini the best nih, enak juga tuh.
Terus yang ini yang pasti banyak yang dicari orang anak muda yaitu kentang goreng ya. Kentang goreng ini udah paling anak muda pasti pesen kentang goreng ya. Kentang goreng kita jual 12.000 itu seperempat kilo. Jadi gua sebelum digoreng gua timbang dulu kentang gorengnya seperempat baru digoreng. Nah, seperti itu. Nah, gua juga ada cemilannya ya. Gua liatin cemilan-cemilan gua seperti ini. Nah, gua juga di sini ada cemilan kriwil, terus ini ada kerupuk, ada makaroni, terus ini ada kerupuk seblak ya, terus ada apa namanya ini tuh emping ya, apa keceprek lah, keceprek. Ini indominya nih, indominya. Jadi gua pakai etalase biar itu di depan kan tuh tempat makan-makan warkopnya seperti itu. Ya guys ya, jadi kalau buat kalian yang mau buka usaha warkop atau buka usaha tempat tongkrongan atau kedai atau kafe, buat yang bingung, sebenarnya gini ya guys, untuk usaha itu nggak perlu kalian harus terlihat keren, tapi kalau usaha itu gimana caranya buat semua orang tuh nyaman datang ke tempat kalian, terus makanannya juga enak, harganya juga terjangkau, lalu friendly juga, kita harus friendly. Tips dari gua sih, yang pertama tempat kalian harus bersih ya. Yang pertama tempat kalian harus bersih. Walau misalkan kalian sekeren apapun, tapi kalau misalkan tempat kalian kotor itu customer akan merasa risih. Terus yang kedua dari harga, kalian jangan terlalu tinggi. Harganya bikin yang murah-murah, makanya gua saranin kopi saset, terus makanan frozen yang cepat saji, jadi lebih murah dan lebih praktis. Kedua harus bersih. Yang ketiga itu mungkin dari colokan ya, colokan dan wifi itu wajib diadakan buat kalian yang mau buka tempat-tempat itu. Wifi, colokan listrik itu harus ada sih, itu kan udah kebutuhan primer kalau untuk zaman sekarang ya guys ya. Terus yang keempat, kita sebagai penjual kita harus ramah. Lalu yang keempat itu yang paling penting tuh ramah ya guys ya. Jadi kita tuh harus ramah kepada customer yang mau berbelanja atau berkunjung ke tempat kita ya. Karena keramahan itu nomor satu ya. Terus kita harus friendly juga, harus banyak nanya atau ngobrol dengan pengunjungnya, jangan terlalu cuek, jangan baud. Ya pokoknya bikin asik aja. Ini kan kita membrandingkan diri sebagai tempat tongkrongan, jadi otomatis kita juga harus friendly juga sama orang, harus welcome, harus saling say hi gitu kan. Yang pertama sih itu sih yang buat orang nyaman itu karena pedagangnya misalkan ramah gitu, nanya, senyum gitu, murah senyum. Terus kalau misalkan ada yang mau dibantu langsung dibantu seperti itu. Karena sebelumnya juga gue udah pernah pengalaman gitu ya, untuk menjadi seorang karyawan juga dituntut seperti itu ya guys ya. Ya paling itu aja yang gue mau sampaikan. Kalau misalkan kalian tertarik untuk membuka sebuah usaha warkop ya boleh ikutin cara tips and trick dari gue. Kalau misalkan kalian punya pemikiran sendiri juga nggak apa-apa, gue cuman share pengalaman gue. Mungkin kedepannya juga gue akan share tentang bisnis warkop gua ya, dan yang lain juga ya. Jangan lupa kalau misalkan yang udah nonton ini sampai terakhir, sampai habis, jangan lupa di subscribe ya guys ya, di subscribe dan di share dan di like juga videonya. Kalau nggak suka juga di dislike juga nggak apa-apa. Oke, thank you.